Ibu terkasih Tuhan, Shalom. kita akan mulai ibadah saat ini. Kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan syukur bagi Engkau. Engkau yang menciptakan alam semesta. Engkau Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera. Oleh karena pengorbanan-Mu di Bukit Golgota, kami saat ini menghadap kepada-Mu. Segala dosa-dosa kami, segala cacat celah kami, Tuhan hapuskan. Tahirkan dengan kuasa darah Maha Kudus. Engkau benarkan hidup kami dengan kuasa kebangkitan, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Perintahkan para malaikat untuk menjaga ibadah kami, membentengi kami, melindungi kami semuanya. Segala tipu muslihat iblis telah dilenyapkan oleh kuasa dari Yesus Kristus. Yang kami rindukan Roh Kudus Engkau curahkan saat ini. Terima kasih Bapa, urapi para imam yang akan melayani. Dengan kuasa-Mu kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Saudara semuanya, bangkit diri, kita naikkan pujian, menaikkan syukur.
Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pertolongan kami.
jiwaku yang sungguh Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, dialah gembala jiwaku yang sungguh Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yang menjadi pengharapan kami satu-satunya adalah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Saat ini Bapa, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta yang maha tinggi, mengalir memenuhi tubuh, jiwa dan roh hamba-Mu. Berkati semua umat-Mu dengan pemberitaan firman-Mu. Lawat setiap pribadi lepas pribadi, baik kami yang berkumpul saat ini maupun yang akan mendengarkan firman-Mu melalui tayangan YouTube. Diberkatilah mereka sebagaimana Engkau sudah memberkati kami, sebagaimana Engkau sudah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit apapun. Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Bapa. Urapi ibadah ini, berkati dengan kuasa hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan ini yang ketiga, kunci sukses sampai masuk surga. Kunci sukses sampai masuk surga. Tema ini Tuhan tunjukkan untuk saya sampaikan, yang namanya kunci sukses sampai masuk surga. Itu adalah yang pertama, kita memelihara iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, pengharapan kita tetap terarah tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yang ketiga adalah kasih. Yang pertama mengasihi. Kita umat manusia yang berdosa itu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang maha besar, maha suci. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Sebab itu hendaklah kasih kita itu menyambut kasih Bapa surgawi. Amin. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari kekasih dalam Tuhan merindukan kerajaan surga, kita harus mengerti jalan ke sana, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita akan baca dulu di sana.
Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini yang menjadi iman kita supaya kita ini sukses sampai masuk surga. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin, saudara. Amin. Ini kata Yesus, pemilik kerajaan surga. Kalau umat manusia itu merindukan masuk surga, ada jalannya. Kata Yesus kepadanya, kepada orang-orang di dunia ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Jadi saudara, Bapak surgawi sama Yesus itu satu. Siapa yang melihat aku itu melihat Bapa, kata Yesus. Di saat dia itu menjadi manusia, biar lengkap sekalian dibaca 1 Timotius pasal 2 ayat 5. 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi seperti yang ditetapkan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu ada sendiri. Dia tidak punya bapa, dia tidak punya anak. Amin. Allah ini merindukan semua umat manusia itu selamat. Sekarang yang menjadi suatu pertanyaan, selamat dari apa? Selamat dari cengkeraman setan. Manusia kalau tidak berseru kepada nama Yesus, karena nama ini adalah nama di atas segala nama, di dalam nama Yesus Kristus saudara bisa mengusir setan. Amin. Jadi kalau saudara itu percaya nama Yesus Kristus ini, dia itu nama Allah yang maha besar. Tolong belakang dicabut. Cabut dulu ya. Cabut dulu. Mohon maaf saudara. Oke. Saya lanjutkan 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima ini. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa pada Allah yang maha suci, yaitu manusia Yesus Kristus.
Dia Allah yang maha suci, maha sempurna. Dia turun menjadi manusia untuk menjadi jalan. Jalan pengampunan dosa, jalan keselamatan, jalan kebenaran, sampai orang itu mendapatkan hidup di dunia yang dipelihara. Bapak Ibu semua merasakan dipelihara Tuhan. Kita ini hidup karena pemeliharaan Tuhan. Yesus itu jalan. Jalan untuk saudara memulai usaha, bekerja. Saudara berjalan dalam kebenaran. Akhirnya nanti kalau saudara sudah waktunya dipanggil masuk surga. Kalau saudara baca dari ayat 1 Yohanes pasal 14 dari ayat 1, hatimu jangan gelisah mengenai hari esok, mengenai nanti kalau mati bagaimana. Bapak surgawi itu memiliki kerajaan surga. Yesus Kristus pemilik kerajaan surga. Jangan gelisah mengenai hari esok, tidak usah gelisah. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Yesus Kristus menjelaskan mengenai hidupmu. Itu tidak usah khawatir. Hidup itu memerlukan tempat tinggal, perlu makan, perlu pakaian. Sampai Tuhan Yesus Kristus mengatakan, lihatlah burung pipit yang tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Bapakmu yang di surga. Lihatlah juga bunga bakung di padang yang tidak meminta, tetapi didandani oleh Bapakmu di surga. Hei kamu orang-orang yang kurang percaya, Bapakmu di surga itu juga akan mendandani kamu. Amin. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi bagi kamu yang kupilih, yang kukasih, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat 34. Jangan susah mengenai hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari ini, tidak usah ditambah untuk hari esok, besok lagi tidak usah ditambah-tambah. Artinya percayalah untuk hari esok, lusa itu di tangan Tuhan. Amin. Kalau dia bingung, khawatir, cemas, itu tidak nambah berkat, saudara. Tidak menambah berkat juga, justru mengurangi berkat. Lebih baik menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, pujian tadi katakan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Amin. Nek susah nyanyi untuk memuji Tuhan, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi nek semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo semangat biar tulangnya tidak kering. Banyak memuji Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri. Gak susah, gak usah susah untuk hari esok. Amin. Yesus Kristus katakan itu. Jadi iman kita ini terfokus kepada jalan surga. Hidup sing bener. Nah, cara nyari kebenaran bagaimana? Lewat doa, lewat nurut firman, ya, nurut kebenaran firman,
kalau hidupnya benar, tidak usah takut untuk hari esok, karena kebenaran itu di tangan Tuhan. Haleluya. Ini saudara. Nah, jadi mengenai pengharapan sekarang akan saya sampaikan lebih lanjut lagi mengenai pengharapan kasih. Ini contoh-contoh mengenai pengharapan nanti orang yang berharap penuh kepada perkataan firman dan diimani dijalankan. 1 Raja-Raja 17 dari ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 mulai. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, terus? Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, ini ayat 12, saudara. Perempuan di Sarfat itu mulai komunikasi. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini perempuan janda di Sarfat ini berkata jujur. Ini Tuhan sudah mendapatkan suatu wadah yang bersih, jujur. Haleluya. Terus, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pertama, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ya kan? Coba, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perempuan ini ada 2 hal di situ, bahkan mencakup 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Pertama, dia mengimani perkataan firman yang diucapkan oleh Nabi Elia, dan dia berharap firman itu menjadi kenyataan. Yang ketiga, dia mengasihi Allah dan mengasihi Nabi Elia, mengasihi anaknya dan dirinya sendiri. Jadi satu, perempuan ini jujur, setelah aku
aku masak ini dan aku makan, nah itu aku mati. Tetapi pesan dari Nabi Elia, jangan takut. Sekarang pergilah, buatlah, masak dulu, buat roti bundar kecil untuk aku dulu, setelah untuk aku, untukmu dan untuk anak. Ini peristiwa ini lawatan Tuhan untuk orang yang jujur hidupnya. Pada saat itu, zaman kerajaan Raja Ahab, daerah itu mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Kenapa Allah tidak melawat di kerajaan? Yang dilawat adalah seorang janda yang sangat terbatas kekuatannya, tetapi modalnya adalah modal kejujuran, ketulusan hati di hadapan utusan Tuhan. Perempuan itu melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Perempuan itu mendapatkan pemeliharaan dari firman Nabi Elia, dan perempuan itu dan anaknya dipelihara Tuhan sampai turun hujan. Karena kekeringan pada waktu itu sampai 3,5 tahun tidak hujan. Mengapa sampai mengalami kekeringan seperti itu? Zaman Raja Ahab, umatnya itu tidak disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tetapi menyembah berhala, patung-patung dipuja-puja, yang ditinggikan, diagungkan setan-setan. Bisanya tulah itu berhenti, itu juga melalui doanya Nabi Elia. Itu 1 Raja-Raja pasal 18. Ini bulan-bulan yang lalu sudah disampaikan, tapi ini mengenai iman, pengharapan, dan kasih seorang janda itu betul-betul teruji di situ. Lanjut sekarang mengenai pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Ayat 9 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya terus, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi di situ di ayat ini, saudara, ada iman, kesabaran. Jadi orang yang menantikan janji Tuhan itu harus ada iman, ada kesabaran, supaya kita mendapat bagian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ini Abraham. Setelah mendapatkan janji itu, Abraham melepaskan dari pemberhalaan keluarganya. Keluarganya itu menyembah berhala di Ur Kasdim itu. Abraham meninggalkan itu semua
tidak memuja-muja lagi, tidak memanggil arwah-arwah orang mati lagi. Jadi kalau ada orang suka memanggil arwah orang yang sudah mati, itu yang datang bukan arwah orang mati, saudara. Itu yang datang adalah setan yang memborupo, yang menyerupai orang itu. Abraham betul-betul mengikuti petunjuk-petunjuk tuntunan dari Tuhan. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Terus, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau ayat 19, saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita melihat gambar tabernakel, ya, skema ini ada pintu gerbang, ini halaman, di sini ada mezbah korban bakaran, ini penggenapannya korban Kristus. Bejana pembasuhan, ini penggenapannya adalah baptisan air Tuhan Yesus Kristus. Untuk menggenapi ini firman, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Terus ini pintu kemah, itu pintu kemah ini berbicara baptisan Roh Kudus. Ya, pintu gerbang, ini pintu kemah, baptisan Roh Kudus di sini. Terus di sini meja roti sajian ini berbicara hati manusia. Di sini ada pelita masih berbicara kekuatan kuasa urapan Roh Kudus. Untuk mendapatkan kekuatan kuasa urapan Roh Kudus ditempa dengan firman Allah, dibersihkan hati kita. Terus di sini ada mezbah dupa. Kalau ini mezbah korban bakaran, di sini mezbah dupa ini, ya, mezbah dupa. Di situ umat itu diajar untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang mengajar siapa? Ini Roh Kudus yang mengurapi kita, bersekutu dengan firman, melakukan firman tadi. Terus ini bersekutu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi di sini ada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Itu firman bisa hidup kalau ada Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus yang mengajar, mendidik kita bisa menyembah, memuji Tuhan, sehingga umat itu bisa melabuhkan pengharapan kita. Ya, ini pintu tirai di belakang tabir, ini yang dikatakan tadi. Pengharapan itu dilabuhkan sampai di belakang tabir ini. Ini sekat, ini ruang maha suci, ini ruang maha suci. Jadi dilabuhkan ke sana, sehingga jiwa kita tenang. Kenapa tenang? Ini ada peti tabut di situ. Peti tabut itu isinya ada 3 benda. 2 loh batu yang ditulisi 10 hukum Torah. 10 hukum Torah itu tertulis dalam
Keluaran pasal 20 di sana ditulis ya. Terus di situ ada buli-buli yang untuk menyimpan mana surga. Umat Israel dipelihara Tuhan. Kalau pagi-pagi benar belum terbit matahari, di sekitar tenda itu ada mana surga. Di pagi-pagi sampai sekarang itu kita diajar oleh Tuhan Yesus Kristus pagi-pagi benar. Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18. Tuhan itu mendatangi kita setiap pagi, saudara. Jadi kalau saudara mengikuti petunjuk firman Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus bangun dari tidur, berdoa, mencari tempat yang enak untuk berdoa, sunyi sepi berdoa. Yesus Kristus ke dunia ini mengajar, mendidik, memberikan contoh untuk umat manusia supaya sukses sampai masuk surga. Itu caranya seperti ini menghadapi hidup. Bukan dengan kekuatan daging manusia, tetapi dengan kekuatan firman dan Roh Kudus lewat doa sembah. Terus ini tongkat Harun, tongkat Harun, tongkat kering itu ditaruh di depan tabut sini, di sini ya, di ruang ini, semalam-malaman. Karena waktu itu di antara umat Israel dan orang Lewi itu berdebat, apa cuma suku Lewi yang mendapatkan tugas untuk melayani di bait suci, untuk menghadap pada Tuhan. Mereka katakan, aku pun bisa. Tuhan perintah Musa untuk menghentikan semua ini. Kumpulkan tongkat-tongkat pemimpin puak ini, nanti ditaruh di depan tabut. Nanti tongkat suku mana yang mengalami perubahan, itu yang dipilih Tuhan. Nah, ditaruh semalam suntuk di depan hadirat Tuhan itu. Yang bertumbuh adalah tongkatnya Harun. Bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Buahnya adalah buah badang. Semalam suntuk di sini ditaruh. Di sini tempatnya. Menyembah. Kalau sekarang kan gitu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau semalam suntuk mengalami mujizat, saudara. Jadi kalau saudara begadang melek sampai malam, itu bersatu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara akan mengalami mujizat. Tongkat kering, saudara, itu bisa bertumbuh, bertunas, terus berbunga, berbuah. Buahnya itu buah badang. Makanya disimpan ini di dalam tabut ini menjadi suatu peringatan. Lewi itu disertai kuasa. Saudara yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Lewi, kalau sudah menerapkan duduk menyembah Tuhan di depan tabut ini, tirai ini robek, sinar kemuliaan Allah memancar di atas tutup grabira, menyatu antara peti tabut itu kan, kalau dalam nikah tabutnya peti itu berbicara perempuan. Tutup grabira, tutupnya ini berbicara suami. Kerub ini, dua kerub ini, kanan dan kiri, berbicara seorang suami yang mengangkat tangan, artinya menyerahkan hidupnya sepenuh pada Tuhan,
bertanggung jawab akan seisi keluarganya, bertanggung jawab untuk istrinya, untuk masa depan anak cucu dan cicitnya. Ada petunjuk di sana 1 Timotius pasal 2 tadi. Kita akan baca bagaimana seorang suami itu berdoa. Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin, Tuhan itu menginginkan, ya terus, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Kurang jelas saya bacakan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sekarang 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Sebagai laki-laki juga memiliki suatu kebijaksanaan untuk istri. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Haleluya. Nah, bagaimana sikapnya perempuan kalau menghadapi suami yang seperti ini? Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhiasan perempuan dengan perhiasan yang tidak binasa, yaitu berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan Allah. Terus, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. mereka tunduk kepada suaminya, Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. sekali lagi dibaca ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin, saudara. Ini untuk doa, melabuhkan pengharapannya sampai di belakang tabir. Yang depan ini pintu gerbang, ada tabirnya juga loh. Yang ini pintu kemah, ada tabirnya, sama tabirnya warnanya. Di sini tabirnya juga warnanya ada 4, putih. Putih itu berbicara kebenaran. Ya, kebenaran dari Tuhan. Warna merah itu berbicara mengenai proses korban Kristus. Bisanya kita memiliki iman adalah korban Kristus itu. Terus warna biru itu warna kebangkitan. Jadi kalau kita ini hidup benar, proses mesti nanti ada peningkatan, ada bangkit mengenai warna biru. Terus di situ ada warna ungu. Warna ungu berbicara lebih meningkat lagi, warna kemuliaan.
Jadi kalau hidup kita, orang-orang yang memiliki iman, pengharapan dan kasih pada Allah itu hidup benar, mengalami suatu peningkatan hidupnya. Haleluya. Oke. Mengenai kasih sekarang, kasih itu dibutuhkan di mana-mana, apalagi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dibutuhkan kasih. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus pasal 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Jadi ayat 4 ini masuk, kasih itu sabar. Kalau kita mengasihi Bapa Surgawi, kita harus menjalani kebenarannya dengan sabar. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, sama istrinya harus sabar. Demikian juga sebaliknya, kalau seorang istri mengasihi suaminya, seorang istri juga harus sabar. Mungkin sering menghadapi sesuatu yang menjengkelkan, tetaplah mengasihi dengan sabar. Amin. Kalau dalam membangun pernikahan, seorang jejaka lelaki mencintai gadis yang dijadikan calon istrinya, dalam menghadapi semua itu harus sabar. Amin. Kasih itu murah hati, murah dalam memberikan ampun, murah dalam memberikan perhatian. Ia tidak cemburu. Kalau kasih itu kata-kata tidak cemburu, tetapi ini tidak diterima secara masa berendah. Yang namanya kasih itu memang cemburu, tetapi artinya jangan sampai seluk-beluk setiap langkahnya dicemburu, jangan. Diberi suatu kepercayaan, kalau itu melanggar ketetapan undang-undang hukum keluarga, perlu ada teguran dengan kasih. Karena hukum keluarga itu yang pertama adalah damai, yang kedua suci. Kalau calon istri, calon suami masing-masing damai hatinya dengan Tuhan, menjaga kesucian, takut kepada Tuhan, terus jujur. Yang keempat itu murah hati. Murah hati itu hukum keluarga. Kalau itu diterapkan di tengah-tengah keluarga, itu kunci, saudara, kunci berkat. Damai dengan Tuhan, damai dengan dirinya sendiri, damai dengan sesama, ya kan? Damai dengan sesama, suci hatinya, takut kepada Tuhan. Ini kalau suci, menjaga kesucian ini, sangkut pautnya itu dengan Tuhan. Terus memiliki kejujuran. Yang keempat itu murah hati. Itu hukum keluarga. Kalau itu diterapkan dalam pranikah, itu sudah sangat bagus.
Karena ini dasarnya firman. Kembali lagi pada ayat 4 ini, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Kasih itu rendah hati. Amin. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakkeadilan. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kalau melihat orang benar itu, kasih itu senang. Tapi kalau melihat sesuatu yang tidak adil, wah, kasih itu gerak. Wah, kok melakukan seperti itu? Allah itu maha adil. Allah itu kasih adanya. Artinya kasih itu menegakkan kebenaran. Amin. Ia menutupi segala sesuatu, Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ayat 7 ya. Ia menutupi segala sesuatu, diampuni, kesalahan sesama diampuni. Nah, jangan berlaku seperti ini. Dah tak tutup tapi tidak diampuni, tetap dendam. Itu malah menimbulkan penyakit. Artinya ditutup itu, menutupi segala sesuatu, itu mengampuni, tidak dendam, tidak sakit, menyimpan akar pahit. Itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, artinya percaya segala sesuatu itu segala kondisi apapun, percayalah Tuhan itu maha menolong. Artinya itu di situ. Jangan sampai segala sesuatu terus dipercayai benda ini mendatangkan rahmat. Oh, jangan. Yang mendatangkan rahmat pertolongan kalau mau di sini tadi duduk menyembah Tuhan, ayo berdoa bareng-bareng. Jangan duduk bersama main gapleng, ngerti gapleng enggak? Judi-judian itu jangan. Berdoa bareng, menyembah Tuhan. Pengharapannya dilabuhkan di belakang tabir. Karena di belakang tabir di sana ada peristiwa-peristiwa yang dasar. Di tempat padang gurun yang tandus, Tuhan memelihara. Kuasa Tuhan tidak berubah dahulu, kemarin, detik ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Tongkat kering bisa berubah, bertunas, berbunga, berbuah. Kuasa itu sekarang ada di sini, saudara. Kalau kita berharap pada kuasa itu, Dia hadir. Kenapa dilakukan sampai sana? Jiwa kita tenang. Karena berharap akan janji Tuhan, berharap mujizat Roh Kudus yang melakukan, berharap pemeliharaan Tuhan, mana surgawi diturunkan setiap pagi untuk membekali kita. Bangun pagi-pagi, cuci muka, kalau perlu mandi sekalian, buat teh, buat kopi, menyembah Tuhan segar. Karena diberi contoh pemilik surga. Haleluya. Ayo lanjut lagi ayat ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih itu tidak berkesudahan, saudara. Kekal. Dari kekal sampai kekal. Nubuat, bahasa roh itu akan lenyap kalau nanti yang sempurna itu turun menyatu dengan kita. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya, terus ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, 12.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin, saudara. Yang paling besar di antara ketiga ini adalah kasih. Kasih Bapa kita sambut dengan iman. Kasih Bapa, firman-Nya turun, kita berharap akan firman memelihara kita. Sebab itu kita harus memiliki ketiga hal ini. Jangan sampai ketiga hal ini lenyap dari kita. Kalau tidak punya iman, tidak punya pengharapan, kita tidak punya kasih pada Bapa surgawi, kita tidak punya pengharapan masuk surga. Kita baca Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini kita berharap akan firman, saudara. Kalau kita baca ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Penghakiman yang ini di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Orang-orang yang percaya kepada Kristus seizin Tuhan mati. Kalau nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, orang yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Yang masih hidup nanti akan diubah memakai tubuh kemuliaan bersama-sama. Yang mati dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan, yang masih tadi naiknya bersama-sama di angkasa. Di sana nanti masuk pesta kawin anak domba. Setelah selesai masuk pesta kawin anak domba, ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, kita masing-masing menghadap kursi pengadilan Kristus untuk menentukan pahala. Amin. Ini jawabannya. Sebab itu kalau kita menjalankan kebenaran firman, nanti kebenaran firman yang saudara jalankan, saudara memberi kemurahan, memperhatikan orang yang perlu diperhatikan. Saudara melakukan firman, memberikan pengorbanan, ucapan syukur, menyerahkan 1/10, menyerahkan buah sulung, menyerahkan persembahan untuk pembangunan tempat ibadah, menyerahkan persembahan untuk sosial dengan ketulusan hati, saudara sedang menabung di surga. Nanti tabungan itu dibuka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Itu pahala kemuliaan di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan 1000 tahun damai pun saudara-saudara mengalami itu nanti kemuliaan masing-masing. Kerajaan 1000 tahun damai itu nanti saudara mengalami kemuliaan setiap pribadi, tempat pribadi itu berbeda. Kemuliaan suami beda dengan kemuliaan istri, kemuliaan anak beda dengan kemuliaan orang tua, dan sebagainya. Jadi kalau saudara yang sudah bisa melakukan firman,
saudara tetap teguh imannya, tidak usah iri dengan orang yang belum melakukan. Justru saudara memberitahu ini kunci sukses masuk surga. Seperti ini saudara sampaikan itu. Jadi untuk bisa sukses sampai masuk surga, melakukan kebenaran seperti yang dijalankan oleh janda di Sarepta tadi. Itu melakukan firman dan itu dicatat oleh para malaikat. Itu buka tabungan nanti di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Penghakiman yang terakhir, ya, penghakiman yang terakhir dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 itu berbeda lagi. Itu yang dihakimi adalah orang-orang yang menginjak-injak korban Kristus, yang menyia-nyiakan korban Kristus, bahkan menghina korban Kristus. Kita baca dulu Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Jadi penghakiman 2 Korintus pasal 5 ayat 10 itu khusus untuk orang-orang yang menghargai korban Kristus dan melakukan kebenarannya. Ya, silakan. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi langit bumi ini nanti akan lenyap, saudara. Tidak ada tempatnya. Di situ ada aras putih, tahta Allah, tahta pengadilan ini. Langit bumi ini lenyap nanti, tidak ditemukan tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lalu maut dan kerajaan maut itu, yang disebut kerajaan maut itu adalah kerajaan setan, Lucifer, iblis dan anda-andanya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara, ini penghakiman untuk orang-orang yang tidak menghargai korban Kristus, bahkan menghina sekalipun orang-orang nanti di saat Yesus Kristus turun mengatakan Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut berteluk itu, mereka sudah terlambat. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 tadi, Yesus Kristus hanya sekali menanggung dosa. Di saat dia datang menjadi manusia itu, hanya sekali itu dia menanggung dosa. Kalau itu disia-siakan, dia datang kedua kali tidak menanggung dosa lagi, tetapi menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Dianugerahkan
dianugerahi keselamatan, dianugerahi kemuliaan sesuai dengan perbuatannya selama di dalam Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, orang-orang yang tadi hidup dalam kerajaan 1000 tahun, kemana dia? Dia dipindahkan. Orang-orang yang tadi hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai tidak masuk penghakiman aras putih ini, tetapi langsung dipindahkan di langit baru, bumi baru. Itu surga yang abadi. Bapak surgawi di situ, kemuliaannya kekal selama-lamanya. Itu yang namanya surga abadi, tak terbatas. Amin. Amin. Sebab itu mari Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tema kunci sukses sampai masuk surga. Jangan cuma enak didengar, tetapi kunci untuk sukses sampai masuk surga. Saudara yakin sepenuhnya sampai Tuhan datang, bahkan kapanpun saudara dipanggil Tuhan, jasmaninya mati tetapi jiwa roh sudah selamat sampai ke surga. Iman, pengharapan, dan kasih saudara tetap membara dalam Tuhan. Sampai Rasul Paulus katakan, Roma 8 ayat 31 sampai 39, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Allah yang di pihak kita. Dia memberikan dirinya untuk kita. Dia memelihara hidup kita. Dia yang memilih kita. Kristus yang menjadi pembela untuk kita. Ini dia senantiasa menjaga, melindungi kita. Yang perlu saudara perhatikan dalam pemberitaan ini, teguhkan iman saudara, fokuskan pengharapan saudara pada Bapa surgawi, kasih saudara yang ada benih kasih dari Bapa surgawi. Saudara syukuri, terima kasih Bapa buat pengorbananmu, terima kasih Bapa buat campur tanganmu. Ini saudara tanamkan dalam lubuk hati saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Saudara, kita semua harus sukses sampai masuk di surga. Amin. Kita akan nyanyikan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Yang mati atas jojok
adalah tertanam dalam lubuk hati jiwa roh kami. Kami merindukan sukses sampai masuk di surga. Sebab itu anugerahkan kepada kami iman yang teguh, pengharapan yang fokus kepada Bapa surga, dan kasih kami adalah kasih Bapa surgawi, kasih yang abadi. Semakin kami pupuk, sehingga ketiga hal ini semuanya hidup, semuanya bergairah, tidak ada yang loyo, tidak ada yang bimbang, tidak ada yang ragu. Tapi iman kami, pengharapan kami, kasih kami semakin membara di dalam Tuhan, sampai kami masuk surga. Apa artinya kami memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwa kami binasa, roh kami binasa? Terima kasih buat firman Bapa. Tanamkan dalam hati jiwa roh kami anak-anak. Jamah sehingga sakit oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang beri masalah ditolong Tuhan, yang menghadapi pergumulan Tuhan Maha menjawab. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Berkati dengan kuasa kematian Tuhan di Bukit Golgota, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, menghibur, menguatkan, meneguhkan, menolong, membela kami. Roh Kudus yang Maha Hidup menghidupkan semuanya ini. Imam yang akan mulai Kau berkati dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima perjamuan suci, mengalami mukjizat seperti yang mereka imani. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Tuhan, kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Negara Indonesia diberkati anugerah keselamatan yang abadi dari Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan saat ini
seluruh pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dimanapun mereka menjabat sebagai tenaga-tenaga Polri, lawatlah mereka semua. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kebijaksanaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah bangsa negara Indonesia. Seluruh pejabat-pejabat dari pusat sampai di daerah-daerah, Polsek, Polres, Polawat saat ini, kecamatan maupun desa-desa, lawatlah belas kasihan dan rahmat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang melakukan kekejaman, perusakan terhadap tempat-tempat ibadah orang-orang yang percaya kepadamu maupun orang-orang yang memohon belas kasihan Allah, Tuhan terangi hati mereka, ampuni segala dosa-dosa mereka. Kuasa Roh Kudus yang telah memanggil Saulus juga saat ini tidak berubah, jamah dan panggil mereka. Jangan sampai mereka masuk neraka, ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun saat ini untuk orang-orang yang memusuhi kebenaran, untuk orang-orang yang memusuhi pemerintah. Ampuni ya Tuhan. Sebab itu anugerahkan kekuatan, wibawa, kebijaksanaan dari presiden sampai seluruh jajaran, sampai di daerah-daerah, serta pejabat-pejabat desa. Anugerahkan mereka kebijaksanaan yang dari Tuhan. Anugerahkan keselamatan untuk Indonesia. Anugerahkan pertolongan, penyertaan dan perlindungan untuk tenaga-tenaga medis. Lindungi dengan kuasa Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh anak-anakmu sebagai biji mata Tuhan, dari merek gereja apapun, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka. Dari tempat ini semua hamba Engkau pakai sampai di seluruh jagat raya. Penyertaan dan perlindungan Tuhan turun atas mereka. Pakai hamba-Mu, berkati anak-anakmu sebagai biji mata Tuhan, supaya iman, pengharapan, kasih mereka sampai mereka mencapai tujuan, sukses masuk surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, terimalah seluruh persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan sebagainya. Kami wujudkan di hadapan Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-berkat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kau limpahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sebentar lagi anak-anak akan tinggalkan tempat ibadah ini. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Anak-anak sekolah yang akan menghadapi ujian, bahkan yang akan masuk perguruan tinggi, sertai berkati anak-anak ini. Semangat belajar, anugerahkan untuk yang brilian, jenius, fisik yang sehat kuat menyertai mereka. Dana-dana yang mereka butuhkan, Tuhan mencukupi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu dalam pekerjaan diberkati juga yang merindukan tempat tinggal. Berikan sesuai dengan iman dan kerinduan mereka. Berkati usaha anak-anak-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Segala penghambat-penghalang berkat-berkat dari Tuhan, segala kuasa mantra, santet, penung, sihir, segala kuasa iblis dan konspirasinya, Tuhan singkirkan, Tuhan halukan. Roh Kudus dan para malaikat kudus, Kau perintahkan untuk membantu anak-anak. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara kekasihan Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, menguatkan, meneguhkan iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Bapa surga, sekarang sampai Tuhan datang yang berkali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat-Nya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.